Kalau terjadi inden itu bukan hal yang aneh, Mhm. karena itu pun terjadi di seluruh dunia. Dan sebetulnya yang berurusan langsung dengan pemesanan semikonduktor, itu adalah prinsipal dari setiap merek. Oke. Ya. Nah, tinggal didistribusikan ke bawahnya seperti apa. Di negara kita ada beberapa merek dari Jepang, dari Korea, dari Eropa. Itu prinsipalnya yang pusing untuk mendapatkan semikonduktor. Lah, yang memproduksi di negara kita, yang assembling di negara kita, ya istilahnya seperti nerima nasib ketika dialokasikan untuk model ini semikonduktor ECU-nya atau ECM-nya dapatnya sekian, ya udah dapatnya cuma segitu. Gitu. Mhm. Oke, Nah, Pak Bebin, tapi sebetulnya apa sih saya yang menjadi melihat tantangan bagi industri dalam negeri gitu terkait dengan pengembangan semikonduktor? semikonduktor itu sebuah industri yang complicated, Mhm. tidak sederhana. Jadi tidak serta-merta dibayangkan, oh kalau gitu semikonduktor buat aja di Indonesia. Tidak sesederhana itu. Teknologinya tinggi, keterlibatan beberapa negara itu sangat nyata. Jadi nggak bisa juga kita terus bilang buat ini semikonduktor, kita buat yang ini gitu. Akan dibutuhkan bagian-bagian yang sangat kecil dan penting dan sulit penanganannya dari negara A, dari negara B. Ini yang membuatnya tidak simpel dan kita mesti ingat kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada semikonduktor. Apa yang tidak pakai semikonduktor? Handphone Anda pakai, TV Anda pakai, kulkas Anda pakai, sampai rice cooker Anda pun ada semikonduktornya. Jadi begitu ketergantungannya manusia pada semikonduktor. Dalam hal ini otomotif tadi Pak Kuku juga sudah menyampaikan masih beruntung produk-produk yang ada di negara kita, kendaraan-kendaraan yang diproduksi di negara kita, belum sampai sekomplikated yang misalnya yang ada di Jepang sendiri, di Korea sendiri, or di Eropa. Mereka sudah sampai harus, mungkin tadi kalau ditanyakan waiting list-nya, mungkin setahun Mhm. juga belum tentu bisa janji. Oke. Karena begitu banyak yang diproses oleh semikonduktor di dalam kendaraannya. Itu yang terjadi sekarang. Oke, baik, saya kan ke Pak Kuku. Pak Kuku, kalau misalkan dari pandangan Anda, berapa lama sih potensi bisa terjadi inden? Apakah bisa berpotensi mencapai setahun? Mengenai inden, ini relatif. Mhm. Jadi seperti saya katakan tadi juga Pak Bebin juga menyetujui, kita relatif simple semikonduktornya. Di negara-negara lain ada sekarang inden ya, kalau kita bicara mengenai indennya, itu ada yang sampai 4-5 tahun nih sekarang. Oke. Ambil contoh nih Australia, di saat dia sudah tidak lagi memiliki industri otomotif sejak 2017 ya, sehingga Australia itu tergantung sepenuhnya dari kendaraan bermotor yang dibuat di luar Australia. Jadi ini informasi terbaru yang saya dapatkan ya, kalau mau beli mobil sekarang nunggu sampai 4-5 tahun Pak, baru dapat. Jadi sebegitu beratnya. Jadi kita juga di satu sisi ada dilema, tapi juga kita harus bersyukur masih bisa, hitungannya bulan lah. Pesan sekarang mungkin baru Agustus baru dapat, masih mending itu. Karena produknya ada. Dan mudah-mudahan juga pandemi ini juga tidak lebih meluas lagi, karena itu juga akan berdampak lagi pada industri kita. Mhm. Oke, Itu Pak. Mbak Ya, Pak Ani. Kuku, di tengah situasi yang cukup dilematis saat ini, di tengah tadi bahan baku khususnya semikonduktor yang langka, kemudian kenaikan ongkos logistik yang naik, belum lagi inflasi yang terus menanjak, Ya. tentunya para pelaku usaha ini akan berhitung ulang seperti apa. Nah, apakah menaikkan harga penjualan ini akan menjadi option atau justru akan lakukan efisiensi dengan memangkas fitur? Tipikal, saya katakan tadi, industri otomotif ini bukanlah industri yang
apa ya, dalam seketika bisa muncul, bisa menyesuaikan ya. Kita perencanaannya panjang. Untuk pesan komponen ada lead time-nya paling enggak 3, 4, 6 bulan tergantung dari sumbernya di mana. Belum lagi kalau misalnya terkait dengan raw material dan sebagainya. Jadi hitung-hitungannya panjang. Sehingga kalau ada kemudian perubahan-perubahan seperti inflasi dan sebagainya, tidak otomatis kemudian ditimpakan pada penyesuaian harga produknya. Karena kita juga berpikir memasarkan kendaraan bermotor itu tuh bukan seperti jualan makanan atau kerupuk gitu ya. Iya. Prosesnya panjang. Jadi kalau kemudian dengan gampangnya kita menaikkan, itu juga konsumennya juga akan kabur, nggak ada pembeli. Itu juga malah menjadikan masalah yang berbeda. Hmm. Nah, inilah yang harus ditunjukkan oleh pelaku industri otomotif. Ini adalah long term commitment ya. Jadi untuk menjaga loyalitas dan sebagainya, itu yang perlu dijaga. Karena kalau kemudian dengan mudahnya di pass through terhadap harga produk, konsumennya kabur. Dan kemudian malah nggak ada pembeli. Ini lebih berat lagi karena material-material yang sudah disiapkan baik di manufacturing-nya maupun di tier 1, tier 2, tier 3 dan sebagainya itu juga sudah menyiapkan material untuk produksi. Jadi tidak bisa direm mendadak gitu kayak kereta api yang sudah melaju dengan kencang tiba-tiba suruh ngerem, suruh jalan kencang lagi, nggak semudah itu. Ya.